Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya bilang gini, Bang, kalau saya berdoa nih minta sama Tuhan minta uang 100 triliun gitu. Gimana Bang menurut Abang? Saya bilang, saya punya cerita nih, saya bilang gitu. Dulu waktu kita masih kecil, inget nggak? Kita suka jalan-jalan sama ibu, dan tiba-tiba kalau kita melihat sesuatu barang yang kita suka atau mainan, kita tunjuk aja. Pada saat itu kita menunjuk barang itu tanpa memikirkan kantong ibu. Nah sekarang juga sama bro, gue bilang. Jadi kalau lu mau apa aja, lu tunjuk aja mau apa. Tidak perlu memikirkan kantong semesta. 100 triliun itu sih nggak ada nilainya, tidak ada artinya. Tapi kira-kira itu layak nggak bagi Tuhan? Ya bisa jadi itu sangat layak kalau kamu mintanya kepada Tuhan, bukan kepada saya gitu. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya kamunya layak nggak itu bagimu. Kamu minta sebanyak itu dengan keadaan-keadaanmu seperti ini, itu layak atau tidak gitu. Sesuatu yang layak bagi Tuhan itu kan belum tentu layak bagimu gitu. Sebab Tuhan memiliki semua keadaan, sedangkan kamu hanya memiliki keadaanmu, keadaan kita. Ya aku seperti ini, kerjanya ngajar misalnya, berdoa minta 100 triliun, mau dari mana gitu. Itu tidak, permintaan-permintaan seperti itu adalah tidak sesuai dengan pada kelayakannya. Nah, apa yang layak bagi Tuhan itu kan karena adalah kemahaannya, dia kan serba maha, ya kan. Nah, karena itu dia selalu terbuka. Tuhan itu terbuka, bukan hal dalam hal materi, semua hal terbuka. Dia menerima pendosa dan orang suci. Tuhan juga menerima taubat dan ampunan, ya. Tuhan menerima doa-doa kita gitu. Tuhan menerima segala sesuatu, segalanya yang baik dan yang buruk dengan sesuai. Nah, karena itu di dalam doa itu diajarkan, ya Tuhan, berikanlah aku apa yang layak bagimu gitu. Karena apa yang layak bagi Tuhan kepada kita itu nampaknya lebih ini nanti kucing ikut-ikutan. Itu nampaknya dianggap akan jauh lebih baik daripada kita menganggap apa yang layak bagi kita. Karena kalau tidak salah ada ayatnya bunyi, boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, yang kamu anggap baik itu tidak baik di mata Tuhan, atau yang kamu anggap tidak baik itu sesungguhnya itu baik bagi kamu gitu ya. Nah jadi Tuhan itu kan maha pengasih, ya kan. Kalau sesuatu yang maha pengasih, ya kelayakannya seperti apa. Kalau dia tidak ngasih, ya dia tidak layak disebut sebagai maha pengasih, maha pemurah. Bahkan kalau ada orang yang sangat dermawan, yang sangat pengasih, pemurah, kalau kita meminta kepadanya, kita seperti mengejek dia. Masa orang sampai perlu diminta sih gitu ya. Masa sampai perlu diminta sih gitu. Nah jadi gini kawan, saya mau jelasin satu hal ya. Bukan jelasin deh, saya mau cerita. Jadi kan kita ini selalu, barangkali selama ini kita sudah salah mengira ya. Jadi ada orang kan mengira bahwa kalau upaya dan laku-laku perjuangannya, penyembahannya itu, penempuhannya itu menjadi sebab datangnya anugerah Tuhan. Nah, jika orang mengira bahwa upaya dan laku penempuhannya itu menjadi sebab datangnya anugerah Tuhan, maka itu mencerminkan sempitnya wawasan orang itu tentang Tuhan. Ya, karena itu usaha-usaha penempuhan itu seharusnya hanyalah merupakan manifestasi kehambaan kita di hadapan hak-hak ilahi, bukan untuk menuntut sesuatu. Kalau kita bisa demikian, kita semuanya bisa terbebas dari ego dan tidak akan pernah menyalah-nyalahkan Tuhan.
Tuhan aku kan sudah sembahyang, aku sudah puasa, udah ngaji nih Tuhan nih, mana nggak turun-turun rezekinya gitu. Sekarang gitu kan, ya. Oke, bro and sis. Manakala Tuhan itu memberi, dia memberi karena kemurahannya sendiri, semata-mata, bukan karena engkau layak menerimanya. Ya, dia memberi karena kedermawanannya, bukan karena engkau sujud kepadanya. Dia memberi melalui anugerah dan rahmatnya, bukan karena amal-amal saleh yang kau kerjakan. Dia memberi karena dia adalah Tuhan, bukan karena engkau tuan tanah. Jadi begitulah, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang terbebaskan dari apapun. Ya, pemberiannya itu bukan karena pengaruh dari doa-doa dan keinginan-keinginan permintaan kita, tapi memang Tuhan itu sifatnya maha pengasih. Dia memang terbebas dari segala apapun. Nah, oke, sekarang bagaimana kita akan bicara tentang kelayakan, tentang kita. Nah, bagi kita hamba, untuk mendapatkan sesuatu itu memang diperlukan kelayakan. Jadi sebetulnya saya pernah mengatakan kan dulu ya, tidak usah mengejar-ngejar cinta, mencari-cari cinta. Perbaiki saja, tingkatkan saja dirimu agar kamu menjadi layak untuk dicintai, seperti itu. Nah, jadi begitupun mengenai ilmu ya, mengenai segala hal, materi dan seterusnya. Ya, artinya kamu siap nggak kalau dikasih materi, jangan-jangan nanti malah menjerumuskan kamu gitu. Karena ada orang-orang yang diberikan harta kekayaan, tapi kekayaan itu tidak menjadi indah di tangannya, dia terjerumus ya. Tapi ada orang-orang yang memang dia akan menjadi baik kalau dia diberikan kekayaan, tapi ada orang yang kalau dikasih kekayaan dia wah pasti nggak beres nih orang gitu, karena dia tidak layak gitu ya. Nah, ilmu pun seperti itu, ditempatkan. Jadi apa yang saya bicarakan ini, yang kita baca di buku-buku dan seterusnya itu semuanya sebetulnya bukan ilmu, tapi semacam pendahuluan ya, pendahuluan. Bukan ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya itu kata Imam Ja'far ditempatkan. Jadi diletakkan di dalam hati yang sudah, dalam wadah yang sudah siap. Jadi hatinya sudah siap. Nah, karena itu bagaimana untuk menyiapkan itu? Carilah ilmu pengetahuan ini yang banyak, baca buku dan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk membeli kecerdasan, untuk mendapatkan kecerdasan. Kalau sudah terkumpul, sudah mendapatkan kecerdasan, jualah kecerdasan itu untuk mendapatkan intuitif, kehidupan hati. Seperti itu. Ya, karena tanpa kecerdasan sulit bagi kita untuk memasuki kepada wilayah-wilayah yang bersifat kehidupan hati. Jadi perlu ada satu proses, barangkali nanti akan ada satu proses yang namanya mystic illumination. Tapi ini terlalu susah lah bahasanya ya, nanti aja lah kita bahas. Tapi yang jelas untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kelayakan. Jadi kita harus memperlayak diri kita sendiri ya, dengan berbagai upaya melipat gandakan diri, meningkatkan kualitas diri. Ya kan? Kita jangan lupa batu permata, batu akik, ya, jamrut, berlian, emas dan seterusnya, itu semuanya adalah berasal dari barang-barang tambang yang asalnya dari tanah. Tapi dengan proses yang sedemikian rupa, mereka bisa menjadi barang-barang yang cemerlang dan indah luar biasa. Maka seperti itu juga sebetulnya tanah kita yang kita bernama ini bisa kita lipat gandakan. Bisa berubah juga menjadi jamrut, permata, berlian dan seterusnya. Bisa juga cemerlang. Tidak selamanya gelap ya. Gelas itu kan bahan dasarnya juga asalnya dari tanah. Tapi dia bisa bening dan terang dan cemerlang. Karena ada satu proses. Ada penempuhan, ada peleburan ya. Ada upaya-upaya yang dilakukan. Ya sudah, kalau gitu tidak usah mikirin orang lain, kita memperlayak diri kita saja. Dengan cara itu kita tidak akan bersaing dengan siapapun. Perlayak diri kita sendiri untuk mendapatkan. Harus diingat, untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kelayakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.